Di video ini kamu di sini para Gil. Di video ini kamu akan saya praktekkan, saya beri contoh, saya demonstrasikan untuk melakukan praktikum virtual menganalisis hukum 2 Newton ya, menggunakan aplikasi berbasis web yaitu petcolorado.edu. Ya, ini simulasi. Mudah kok ya. Kita tinggal simak aja nih apa yang saya demonstrasikan. Jadi ini nanti kamu akan mendapat seperti ini, bentuknya berupa materi, judulnya praktikum virtual menganalisis hukum 2 Newton yang akan saya posting. Nanti ada jadwalnya, nanti tinggal tunggu aja. 27 Agustus kalian akan melaksanakan praktikum virtual dan yang harus kalian lakukan seperti ini. Pertama-tama kamu klik ini link yang sudah saya berikan ya, yang berjudul Force and Motion Basics. Ketika kamu klik, ya kamu akan masuk ke tampilannya seperti ini. Kemudian langsung pilih acceleration. Ya, pilih acceleration. Setelah pilih acceleration, kamu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini tampilan lab-nya, katakanlah seperti lab virtualnya. Dan di sini ada banyak variabel yang harus kalian rubah-rubah ya. Karena berkaitan tentang hukum 2 Newton, maka ada 3 variabel yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah force atau gaya yang simbolnya adalah F ketika dirumus. Kemudian ada massa, maka ini harus di checklist ya. Kemudian ada acceleration. Nah, jadi kamu checklist force, mass, and acceleration. Acceleration itu percepatan ya. Kemudian kamu harus setting lagi, selain ini ada value kamu munculkan dan sum of force kamu munculkan juga. Ini opsional sih, boleh muncul boleh enggak, tapi lebih baik dimunculkan. Speed nggak usah karena kita fokusnya ke percepatan. Kemudian yang ketiga ada friction, kita buat menjadi non. Nah, kita buat menjadi non. Friction ini gaya gesek. Jadi kita belum bahas gaya gesek ya, karena gaya gesek akan dibahas nanti di SMA. Kita fokuskan pada permukaan bidang yang licin dulu. Oke semuanya anak-anak, jadi percobaannya seperti ini. Nanti saya sudah menyiapkan bentuk laporan seperti apa, tapi ini hanya sampel ya. Ini hanya sampel laporan, bukan laporan yang sebenarnya. Ini hanya saya jadikan contoh untuk membuat video seperti ini untuk pengambilan data ya. Jadi saya udah buat nih tabel seperti ini, yaitu tabel hubungan besar massa dan percepatan. Jadi kalau massanya berubah, bagaimana dengan percepatannya? Apabila gaya yang kita buat adalah konstan. Jadi di sini kamu akan diminta memilih gaya, menentukan gaya. Bebas aja nih. Ini kan ada 0 newtons ya. Ini gaya yang diterapkan ke ini benda. Jadi 0 newton ini kamu rubah aja. Misalkan saya mau 10 newton. Oh, kebanyakan. 10 newton. Ya, tinggal ini kita geser aja, terserah. Kita bisa geser ini atau ini kita bisa step by step. Sampai 10 newton. Oke, ini gaya yang diterapkan 10 newton oleh manekin ya, katakan ini manekin ya. Oke. Gitu. Ketika diterapkan kepada benda yang nilainya 50 kg. Nah, kita lihat ada 3 variabel yang perlu kita perhatikan kan ya, yaitu massa 50 kg, kemudian ada acceleration 0,2 dan 10 newton. Nah, kita tulis data-data ini di tabel. Gayanya 10 newton. Nah, ini karena gayanya konstan, maka kita tulis dari nomor 1 sampai nomor 10 itu sama. 10 newton juga. Oke. Ya, karena kita harus membuat gayanya konstan. Ya, supaya bisa menganalisa hubungan antara massa dengan percepatan. Tapi nanti ada tabel yang lain ya. Pokoknya nanti akan saya jelaskan deh pas lagi di hari Kamisnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian nanti tadi massanya berapa? Kita lihat. Massanya 50 kg. Oke, tulis 50 kg. 50 aja ya, karena kilogramnya udah di indeks di atas ini. Percepatan yang dihasilkan adalah 0,2 meter per second kuadrat, satunya juga udah di atas. Nah, sekarang masanya kamu rubah. Masanya kamu rubah. Misalkan ini 50 kg, kamu tambah jadi 50 jadi berapa?
Atau saya sarankan pertambahannya itu semakin ke bawah tabelnya, semakin ke bawah pertambahan masanya harus semakin besar. Jangan sampai terselang-seling, misalkan 50, 100, setelah 100 jadi 80, setelah 80 jadi 60. Nah, itu kayak gitu akan sulit kita dalam menginterpretasi data, menyimpulkan, memberikan sebuah kesimpulan seperti itu. Jadi baiknya setelah 50 kita pakai ini kita pause dulu. Misalkan tambahin anak di sini. Nah, ada anak duduk. Kemudian kita play di sini ya. Oh, ternyata percepatannya jadi tadinya 0,2 jadi 0,11 ya. Tulis. Jadi kan tadi 50 ditambah 40 jadi 90. Ternyata kalau 90 jadi percepatannya menjadi 0,11. Sekarang yang ketiga ditambah lagi. Oh, saya mau nambah nih, kalau 50 tambah 40 kan jadi 90. Sekarang saya tambah 50 jadi 100. Bagaimana nih? Oh, ternyata jadi semakin lambat dan percepatannya menjadi berapa nih? 0,1. Ini jadi 100 kg ya. Terus ini jadi 0,1 gitu. Demikian seterusnya sampai data yang ke-10. Oke anak-anak, saya sudah selesai mengumpulkan datanya. Di sini dapat kita perhatikan sudah saya kasih tanda kuning dan tanda hijau. Untuk yang kuning itu massa, untuk yang hijau adalah percepatan. Nah, kamu bisa amati di sini perubahan massanya. Kalau semakin ke bawah semakin besar. Kemudian kalau percepatannya justru ya ini variabel variabel terikat, yang mana kalau masanya berubah ternyata percepatannya ikut berubah. Tapi perubahannya bagaimana? Kalau masanya perubahannya semakin ke bawah semakin lama semakin besar, tapi kalau percepatan malah justru sebaliknya. Kalau semakin ke bawah malah justru semakin kecil. Sehingga kamu bisa membuat kesimpulan semakin besar massa benda, semakin lama semakin titik-titik percepatan bendanya jika didorong oleh sebuah gaya yang konstan. Berarti ini jawabannya semakin kecil atau semakin besar? Iya, jawabannya semakin kecil. Ya, kira-kira gitu gambarannya ya. Jadi nanti laporannya akan saya buat formatnya seperti apa. Kamu tinggal ikutin aja kok ya. Nanti juga akan saya jelaskan ketika pembelajaran fisika di kelas 8 di hari Kamis tanggal 27 ya. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Semoga ini cukup jelas. Terima kasih.